Lupakan tuh gengsi, buang jauh-jauh tuh yang namanya gengsi. Orang kok kayaknya tuh lebih doyan yang keren-keren gitu kan, tapi tidak mikirin yang sustain ya. Fokusnya pada keren, lupa dengan yang sustain. Nah, dulu dia 19 tahun teman-teman, nggak pernah tembus 100 juta sama saya di mentoring. Tembus tuh 1 miliar teman-teman, dalam 6 bulan. Kalau disuruh milih sekali lagi ya, Anda milih mana kira-kira? Apakah milih bisnis cafe, thrifting, ya, skincare, ya, property, atau bisnis apa kira-kira? Sekarang coba cek deh, ada loh bisnis yang nggak pernah viral, yang viralnya pun mungkin nggak lama gitu ya, tapi kalaupun itu terjadi, balik lagi, ya biasa aja gitu ya, tapi sustain. Kalau ngomongin cuannya tebel gitu. Nah, plot twist-nya apa teman-teman semua? Bisnis yang sering dipamerin belum tentu bisa bertahan lama. Mereka pamer sana sini, viral awal-awal, ujung-ujungnya sepi. Kenapa bisnis yang biasa aja kadang lebih awet? Dan kenapa banyak pengusaha pemula ngehindarin bisnis yang kayak begitu? Ternyata bisnis bukan seberapa keren produknya, tapi seberapa sering orang membutuhkannya. Nah, hidup di era sosial media, orang itu ngeliat banget bagaimana kita dalam menjalankan bisnis tersebut ya. Bisnis viral, omset miliaran, launching mewah, gunting pita, semua KOL meliput. Akhirnya muncul ilusi, bisnis yang bagus adalah yang kelihatan menarik, yang benar-benar viral. Menurut konsep ekonomi yang sering dibahas oleh investor legendaris Warren Buffett, bisnis terbaik seringkali adalah bisnis yang sederhana, mudah dipahami, dan memiliki permintaan yang stabil, bukan yang cepat-cepatan viral. Malah sekarang itu ya, kalau saya bisnis sekarang, kalau bisnis saya ini bikin tiba-tiba viral cepat, itu kadang juga jadi khawatir gitu. Khawatir nanti tuh masa yang akan datang tiba-tiba nggak rame. Kalau pas gunting pita itu meriah gitu, pas tutupnya tuh malu, bener nggak? Nah sekarang mah kalem aja dah. Gak usah ketahuan itu bisnis kita, gak usah ketahuan itu brand baru kita. Kalaupun ada ya biasa aja, sosok aja lah gitu. Yang penting mah cuannya banyak gitu. Nah, itu akan Anda rasakan sebagai seorang pengusaha, gitu kan. Nah, apa sebenarnya problematika ataupun kadang-kadang penyebab yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Orang kok kayaknya tuh lebih doyan yang keren-keren, gitu kan, tapi tidak mikirin yang sustain, ya. Fokusnya pada keren, lupa dengan yang sustain. Nah, maka poin nomor 1 apa penyebabnya? Tadi terlalu ngejar tren. Banyak yang ngejar bisnis itu karena lagi viral, lagi rame, lagi banyak yang bahas, gitu ya. Tapi ketika tren itu berubah, mulai berubah lagi. Menurut laporan CB Insight, salah satu penyebab bisnis gagal itu tutup gitu ya, karena tidak adanya kebutuhan pasar yang cukup terhadap produk yang mereka jual. Padahal kalau ngomongin bisnis itu harus dimulai dari kebutuhan pasar. Mulai dari pasar, itu yang dilakukan orang-orang keren dari zaman dulu. Ya bahkan itu dicontohkan sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan saya di mana pasar gitu. Bahkan itu menjadi petuah penting dari Seth Godin. Jangan pernah menjual produk yang memang tidak dibutuhkan pasar, tapi jualah produk memang mereka butuhkan. Jangan cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Artinya pasar dulu gitu. Ini poin penting. Jangan sekali lagi ya terlalu ngejar tren. Kalem, ya, yang sustain, yang akan langgeng, yang akan cuan berterus-terus, gitu ya, seterus-terusnya. Gitu ya. Yang kedua teman-teman, ngeramein bisnis yang kebutuhan harian. Bisnis yang jarang banget yang kayak gimana teman-teman? Yang jualan sembako, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, nggak keren, nggak viral, tapi selalu dicari. Menurut Nielsen, kategori kebutuhan sehari-hari itu FMCG ya, tetap menjadi kategori yang paling konsisten dikonsumsi masyarakat bahkan saat ekonomi melambat. Orang bisa nunda beli sepatu, orang bisa nunda beli tas, orang bisa nunda beli mobil, beli laptop, beli handphone. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari, wah nggak bisa ditunda. Ya, ketika kita sekarang posisinya pengen masak telur, misalkan sembako gitu ya, pengen makan ya beli telur. Kalau kita lagi sekarang pengen masak daging ya beli daging. Kalau kita sekarang lagi sakit, misalkan butuh misalkan obat atau lagi pengen minum habat ataupun katakanlah VCO ataupun minuman kesehatan gitu ya, kita beli. Nah gimana kebutuhan? Nah jadi sekali lagi jangan remehin kebutuhan harian, karena itu yang bakal dapat cuan harian juga. Walaupun tidak keren. Yang ketiga, banyak yang salah cari validasi. Gak sedikit pengusaha malah sibuknya tuh nyari pengakuan. Padahal keren itu gak bisa bikin kita bertahan. Ramai doang di awal sekali lagi ya, gak sustain. Nah bahkan Peter Drucker pernah menekankan bahwa tujuan bisnis itu adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan, bukan menciptakan gengsi. Gengsi tidak bisa membuat Anda kaya, tapi kalau Anda kaya pasti itu Anda bergengsi. Kira-kira. Dilupakan tuh gengsi, buang jauh-jauh tuh yang namanya gengsi. Yang penting kita mulai. Ya, jalanin bisnis yang sesuai dengan kebutuhan tiap hari, ya lupakan semua validasi, biarin kita nggak viral, tapi kita cuan. Brand apa tuh? Minuman, ya, yang nggak jelas ownernya, nggak terkenal, ya,
Tapi sustain sampai sekarang. Nempel di mall-mall, ya. Kita gak tahu ordernya siapa itu. Tapi yang sekarang tiba-tiba kemarin bangkrut, ya influencer terkenal, tutup. Jualan apa lagi kira-kira? Roti yang jualannya ini hilang. Giliran roti yang tidak dikenal ownernya, sustain ya di stasiun-stasiun gitu. Nah ini gak jelas ownernya siapa gitu loh. Apa intinya? Kalem aja. Ya, yang penting sustain. Jangan kejar validasi. Yang keempat, yang awet biasanya yang punya repeat order itu jelas. Bisnis yang awet biasanya konsumsi berulang dan dibutuhin terus. Makanya bisnis yang paling kuat adalah yang memang pembelinya balik lagi dan balik lagi. Ya, bisnis yang terlihat biasa aja tuh kebutuhannya jelas. Bisnis yang terlihat biasa, ya mungkin Anda ngelihatnya biasa, tapi kebutuhannya jelas, marketnya jelas, repeatnya jelas. Jangan sepelekan itu. Saya sekarang minum yang namanya VCO rutin. 2 minggu habis repeat order. Minum saya sekarang yang namanya susu kambing. Sebulan habis repeat order. Kalau Anda jualan produk apa? Sebut ya, rumah, kapan beli lagi? Kasur, beli lagi kapan? Kain kafan, beli lagi kapan Anda ya? Kalau posisinya jualan susu kambing, jualan skincare, jualan herba, VCO, propolis gitu kan. Itu tip repeat order tiap bulan selama dipakai ya, dikonsumsi ya. Ya kecuali Anda diem doang ya nggak habis gitu. Nah itu poinnya teman-teman semua. Terus gimana Kang solusi praktisnya Kang? Maka satu, carilah produk yang repeat ordernya tinggi, yang RO-nya kenceng teman-teman. RO kenceng itu gimana? Yang maksimal 3 bulan sekali repeat lah. Syukur-syukur per bulan, syukur-syukur per 2 minggu. Itu nomor 1 kriterianya. Kedua, cari yang permintaannya stabil. Artinya tanpa ngeliat tren itu tetap ada demand-nya. Ya, cuannya udah jelas, kelihatan. Karena memang kebutuhan. Itu nomor 2, kebutuhan. Yang ketiga apa? Jangan malu sama bisnis yang sifatnya itu sederhana. Walaupun kagak keren, walaupun Anda cuman reseller, reseller, ngapain lu jadi reseller produk orang lain gitu kan? Dinyinyir tuh sama netizen ya. Atau ibu-ibu misalkan jualan gitu kan, di sekolah guru gitu ya. Ibu emang gak cukup apa uang dari suami gitu kan? Wah mulai dinyinyir ya. Cie sekarang jualan produk susu kambing, ngapain lu kemarin kuliah tinggi-tinggi? Ya kan gitu ya netizen ya. Nah akan selalu ada yang nyinyir mas teman-teman. Tapi biarkan aja, kita nggak keren. Yang penting rekening kita tebal, cuannya banyak teman-teman. Nah kalau Anda pengen jalanin bisnis yang seperti ini, yang repeat ordernya tinggi, yang demandnya stabil, yang itu bisa menimbulkan cuan rekening di rekening kita ini benar-benar terus nambah. Sebagaimana saya alhamdulillah sekarang udah di angka ratusan juta income tiap bulan dari perusahaan tersebut ya. Bahkan omsetnya miliaran, bahkan saya punya murid banyak. Sekarang omset juga di angka miliaran juga. Ada yang dulu dia 19 tahun teman-teman nggak pernah tembus 100 juta sama saya di mentoring ya. Tembus tuh 1 miliar dalam 6 bulan. Intinya apa? Selama Anda fokus, serius, samina wa atona, pokoknya tebus gacor insya Allah. Kalau Anda tertarik di mentoring sama saya langsung aja putuskan jadi reseller ataupun agen dari SR12 Laku Keras. Caranya gimana? Klik link yang ada di kolom komen ataupun di deskripsinya. Sampai jumpa di grup WA khusus.